Refleksi di cermin, perjuangan Samantha melawan sosok gelap yang menjeratnya di dalam kaca. Samantha selalu menyukai ide untuk menjadi pengasuh anak untuk keluarga Collins. Rumah mereka, sebuah mansion tua yang sepertinya memiliki cerita di setiap derak lantai dan setiap sudutnya, adalah tempat yang penuh keajaiban bagi dirinya. Dia sudah pernah ke rumah itu sebelumnya, tentu saja, tapi malam ini terasa berbeda. Badai yang mulai datang hanya semakin menambah aura misterius rumah itu. Ini adalah malam yang sempurna untuk tetap berada di dalam, duduk sambil membaca buku, begitulah yang dia pikirkan. Saat dia tiba, anak-anak, Lily dan Jake, sudah di tempat tidur. Orang tua mereka, Tuan dan Nyonya Collins, cepat memberikan petunjuk sebelum berangkat ke acara malam mereka. Meninggalkan Samantha untuk mengurus rumah. Setelah menidurkan anak-anak dan memberikan ciuman selamat tidur, dia memutuskan untuk duduk di ruang tamu, tenggelam dalam kursi empuk. Angin di luar menderu kencang, mengguncang jendela. Samantha melirik keluar jendela sejenak, lampu jalan berkedip tak beraturan. Dia membuka majalah, mencoba mengabaikan gemuruh badai yang mengancam. Beberapa menit berlalu, dan kedipan lampu semakin intens, menciptakan bayangan aneh di seluruh ruangan. Kemudian, Samantha melihat sesuatu yang aneh. Di cermin di lorong yang berada di seberang. Kilatan samar menarik perhatiannya. Awalnya, dia mengabaikannya sebagai trik cahaya. Namun kemudian, refleksinya sendiri, terlihat normal. Tetapi ada sesuatu di belakangnya. Sebuah sosok, tinggi, bayangan gelap, dan sepertinya berdiri diam di dekat tangga. Samantha membeku. Jantungnya berdebar kencang saat dia berkedip, berpikir bahwa itu mungkin hanya imajinasinya. Tetapi ketika dia melihat lagi, sosok itu tetap ada, menatapnya. Tanpa berpikir panjang, dia berputar di kursinya, cepat-cepat melihat ke arah tangga, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Lorong itu kosong, jantung Samantha berdetak semakin cepat. Mungkinkah itu hanya badai, lampu yang berkedip? Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi. Masih merasa cemas. Dia berusaha kembali fokus pada majalah yang ada di tangannya. Tetapi setiap beberapa menit, dia merasakan sensasi aneh, seperti ada yang mengamatinya. Suasana di sekitarnya menjadi semakin dingin. Dan bayangan di lorong semakin gelap. Tidak lama kemudian, dia berdiri untuk memeriksa anak-anak, merasa perlu mengusir perasaan aneh itu. Ketika dia melewati cermin lagi, napasnya terhenti. Kali ini, sosok itu lebih dekat, jauh lebih dekat. Bayangannya sepertinya melayang tepat di belakang refleksinya. Dia berputar panik, tetapi sekali lagi, lorong itu kosong. Dadanya terasa sesak. Tidak ada penjelasan, tidak ada cara rasional untuk menjelaskan apa yang dia lihat. Tetapi perasaan di dalam hatinya, sensasi dia sedang diawasi, tidak bisa disangkal. Dia cepat-cepat pergi ke lantai atas untuk memeriksa Lily dan Jake. Langkah kakinya bergema dalam keheningan, badai di luar kini terdengar semakin keras. Angin menderu seperti binatang yang mencoba menerobos dinding. Dia sampai di kamar anak-anak dan membuka pintu, tetapi apa yang dia lihat membuat darahnya membeku. Lily dan Jake tidak ada di tempat tidur. Mereka berdiri di dekat jendela, keduanya menatap keluar ke badai. Wajah mereka pucat, mata mereka lebar penuh ketakutan. Mereka datang, bisik Lily. Suaranya terdengar jauh, seolah tidak sepenuhnya berada di ruangan bersama Samantha. Perut Samantha terasa terjatuh. Siapa? Tanyanya. Suaranya hampir tidak terdengar, takut mendengar jawaban. Anak-anak itu menunjuk ke arah lorong. Samantha secara naluriah berbalik ke arah cermin. Matanya melebar terkejut saat dia menyadari sosok itu sudah bergerak lagi. Sosok itu bukan lagi sekadar bayangan. Itu adalah sosok tinggi, kurus, dengan rambut panjang dan gelap yang tampaknya menggantung di depan wajahnya. Sosok itu tidak lagi berdiri di dekat tangga, sudah tepat di belakang refleksinya sekarang. Samantha berbalik cepat, jantungnya berdebar keras, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Lorong itu tetap diam, rumah itu terasa terlalu sunyi, terlalu hening. Anak-anak tetap diam di dekat jendela. Suara Lily kembali memecah keheningan, hampir tak terdengar. Mereka menunggumu. Mata Jake, yang dipenuhi sesuatu yang jauh lebih tua dari usianya, terkunci pada cermin. Mereka tidak pergi. Mereka tidak pernah pergi. Napas Samantha terhenti di tenggorokannya. Dia bergerak menuju pintu, menarik anak-anak itu bersamanya, tetapi ada sesuatu yang berbeda pada mereka.
Mereka tidak lagi tampak seperti anak-anak yang ketakutan. Mereka tenang, terlalu tenang, dan mata mereka kosong, seperti mereka tidak sepenuhnya ada di sana. Mereka sudah ada di sini, bisik Jake. Dan suaranya membuat rambut di belakang leher Samantha berdiri. Kamu tidak bisa pergi sekarang. Pikirannya berputar. Apa yang sedang terjadi? Apa maksud mereka? Samantha mencoba mengabaikan rasa dingin yang merayap ke tubuhnya saat dia menggenggam tangan anak-anak itu, suaranya gemetar. Kita harus pergi, sekarang. Tetapi anak-anak itu tidak bergerak. Mereka hanya menatapnya, tanpa berkedip. Kemudian, dari lorong, dia mendengar lagi suara langkah kaki. Suara yang tidak bisa disangkal, seseorang berjalan mendekat dengan lambat dan sengaja. Nafasnya tercekat saat dia berbalik menghadap suara itu. Tangga itu kosong. Tetapi langkah kaki itu terus berlanjut, semakin keras, semakin dekat, hingga terdengar seperti tepat di belakangnya. Samantha berputar, jantungnya berdebar kencang. Cermin. Sosok itu sudah lebih dekat dalam refleksinya, wajahnya yang kurus kini terlihat jelas, matanya yang gelap dan berongga. Itu bukan lagi sekadar bayangan. Itu memiliki substansi. Itu nyata. Dia meraih ponselnya untuk menelepon Tuan dan Nyonya Collins. Tetapi saat dia melihat layar, waktu terhenti pada pukul jam 10:07 malam. Tidak ada sinyal, tidak ada cara untuk menghubungi siapapun. Ketakutan melanda dirinya saat dia melihat kembali ke cermin. Refleksinya tersenyum kepadanya, tetapi itu bukan senyumnya. Itu adalah senyum yang terputar, jelek, yang meregang terlalu lebar, meregangkan sudut mulutnya terlalu jauh. Dan itu bukan hanya refleksinya sedang tersenyum, tetapi dia tidak. Tangannya gemetar saat dia perlahan-lahan meraih cermin. Tetapi sebelum jarinya bisa menyentuh kaca dingin itu, sesuatu terjadi. Cermin itu beriak seperti air. Seolah-olah sesuatu dari sisi lain sedang menembus. Samantha menjerit, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, permukaan cermin melengkung dan berputar. Dan sosok yang ada di belakang refleksinya melangkah maju. Itu mengangkat tangannya, tangan Samantha, dan menekannya ke kaca, seolah berusaha meraih dirinya. Dengan satu gerakan putus asa terakhir, Samantha mencoba menarik anak-anak itu jauh dari cermin. Tetapi mereka tidak lagi bersama dengannya. Tubuh mereka berubah menjadi batu, tidak bergerak, sementara mata mereka terkunci pada dirinya. Dunia menjadi gelap. Dalam kegelapan, Samantha masih bisa mendengar badai di luar. Tetapi itu bukan lagi badai alam. Itu adalah badai dari sisi lain kaca, dari cermin. Dan dia terjebak. Tak bisa melarikan diri. Beberapa hari kemudian, ketika Tuan dan Nyonya Collins kembali ke rumah, mereka menemukan semuanya sunyi, tetap, dan tidak terganggu. Tempat tidur anak-anak kosong. Ponsel Samantha tergeletak di sofa, layarnya retak. Namun cermin di lorong, berbeda. Ada refleksi baru di dalamnya, refleksi Samantha, berdiri di dekat tangga, wajahnya terputar menjadi senyum menyeramkan yang pernah dimiliki sosok itu. Dan saat badai terus menderu di luar, refleksi di cermin tersenyum lebih lebar.